dilema terbesar yang sudah dirasakan sama seller-seller di Tokopedia karena harus mengintegrasikan tokonya di TikTok Shop. Namun saat ini mereka dipaksa untuk diintegrasikan Tokopedia ke TikTok Shop. Seller-seller yang sudah terbiasa untuk berjualan di Tokopedia, namun sekarang harus dipaksa untuk beradaptasi, digabungin tokonya ke TikTok Shop dan memproses segala SKU, pesanan, promo itu di seller center TikTok. Untuk meningkatkan pengalaman pengoperasian toko yang lebih optimal dan efisien, seller mulai melakukan semua aktivitas dan operasional toko melalui Tokopedia dan TikTok Shop Seller Center. Kelola toko jadi lebih mudah dan semua bisa kamu lakukan di satu tempat tanpa perlu pindah-pindah platform. Untuk memastikan transisi yang lancar dan menghindari terganggunya pengalaman berjualan, kami sangat menyarankan semua seller untuk menyelesaikan integrasi toko di Tokopedia dengan TikTok Shop sebelum 9 Mei 2025. Dari periode penyelesaian pesanan dan pengembalian barang atau dana efektif per 9 Mei 2025, biaya gratis ongkir efektif 10 Juni 2025, dan ketersediaan fitur operasional di Tokopedia Seller mulai dari April sampai Juni 2025. Dan ini adalah pemberitahuan resmi dari official Tokopedia. Terus, bagaimana soal iklan kita di Tokopedia? Apakah masih bisa? Sekarang kan masih berjalan. Dari poin-poin yang tadi udah gue sebutin ke teman-teman semua, Tokopedia, seller-seller, semuanya dipaksa untuk mengintegrasikan tokonya di TikTok Shop dan memahami bahwa kalian sudah bukan seller resmi Tokopedia, tapi adalah seller gabungan Tokopedia dan TikTok Shop. Memang secara seller itu digabungin dashboardnya, tapi customer masih bisa belanja di Tokopedia. Tapi kita nggak tahu umur Tokopedia berapa lama lagi. Kita nggak tahu apakah Tokopedia sebagai platform e-commerce akan masih ada di Indonesia atau tinggal menghitung mundur. Untuk iklan sendiri, itu efektif seluruh iklan top ads dan sebagainya. Itu sekarang akan dikelola di campaign iklan Tokopedia dan TikTok dengan lebih mudah dari satu platform, yaitu di TikTok Ads Manager. Jadi lupakanlah soal top ads atau Tokopedia Ads, sekarang semuanya di Ads Manager TikTok. Official Tokopedia mengatakan, nikmati akses penuh ke operasional toko di Tokopedia dan TikTok Shop Seller Center. Namun, yang jadi pertanyaan, apakah semua seller menikmati the TikTok revolution? Why Tokopedia is losing the battle of social commerce? TikTok Shop bukan hanya platform jual beli, dia adalah entitas revolusi dalam cara kita berinteraksi dengan produk. TikTok memanfaatkan social influence seperti konten viral dan interaksi langsung dengan pembeli, dan ini adalah model yang jauh lebih dinamis dibandingkan Tokopedia yang cenderung mengandalkan pencarian berbasis kata kunci dan harga. Namun, apa yang membuat dan kenapa Tokopedia tertinggal? Tokopedia terjebak di model tradisional marketplace pencarian produk berdasarkan harga, kategori, dan sebagainya. Sedangkan TikTok Shop menawarkan pengalaman social commerce yang menggabungkan konten, hiburan, dan penjualan dalam satu platform. Bisa dibilang Tokopedia sudah tidak kuat lagi bersaing dengan marketplace di Indonesia. E-commerce yang sudah ada di sini, yang bisa kita sebut dengan Shopee yang paling kuat saat ini. Tokopedia harus terkena pukulan lebih keras ketika TikTok Shop masuk ke Indonesia dengan revolusi e-commerce. Tokopedia melihat peluang akan adanya kasus yang sempat heboh oleh TikTok Shop yang mau ditutup. Akhirnya Tokopedia menjual 75% sahamnya ke TikTok. Sempat ada berita di mana TikTok itu dilarang di pemerintahan Indo dikarenakan ini bukanlah produk lokal, bukan marketplace lokal. Namun Tokopedia melihat peluang itu, akhirnya menjual 75% sahamnya supaya TikTok seakan-akan punya Indonesia. Dan ini membuat TikTok seakan adalah e-commerce lokal yang padahal bukan lokal. Seller yang ditinggalkan, seller yang dilupakan, inilah nasib pahit yang harus diterima walaupun kita tetap masih bisa berjualan dan harus integrasi ke TikTok Shop. TikTok Shop memang pintar mengambil peluang market, walaupun memang secara permainan jualan cukup berbeda, di mana behavior signal seperti like, share, save merupakan panel penting ketika kalian jualan di TikTok agar video konten dan live kalian bisa menarik perhatian yang akan membuat produk shop tab kalian juga akan semakin laku. Is TikTok Shop is a blessing or a curse? TikTok sangat tertarik dengan pasar Indonesia karena mereka menganggap Indonesia adalah market empuk. Namun, apakah nasib UMKM Indonesia bisa terselamatkan atau bahkan terkikis secara perlahan? Indonesia sendiri memiliki lebih dari 170 juta pengguna internet, dan dari jumlah ini, hampir 100 juta orang aktif di media sosial. Ini menjadikan Indonesia pasar yang sangat besar untuk TikTok Shop. Dengan budaya hiburan yang kuat dan banyaknya orang menghabiskan waktu menonton konten kreatif di media sosial, TikTok Shop ingin memanfaatkan kebiasaan ini dengan menawarkan pengalaman belanja yang tidak membosankan, lebih interaktif, dan lebih terhubung dengan gaya hidup pengguna. TikTok melihat bahwa banyak konsumen, terutama yang lebih muda, lebih suka menonton konten video daripada membaca teks atau melihat gambar produk. TikTok Shop memungkinkan penjual untuk menggunakan video ads atau konten video influencer
influencer untuk meningkatkan penjualan dengan cara yang jauh lebih menarik. Hal ini bukanlah hal yang tabu. Kita semua tahu bahwa pengguna sosial media di Indonesia itu sangat konsumtif, di mana orang Indonesia sangat suka membuka sosial media dan segala macam informasi semua dicari di sosial media, dan bahkan bisa percaya berita yang disebar di sosial media walaupun terkadang itu adalah berita hoax. Namun, apakah kalian tahu juga bahwa sudah muncul info resmi dari TikTok mengatakan iklan di TikTok akan dihilangkan seperti produk shopping ads, video ads, atau live ads, dan katanya akan berubah penuh menjadi GMV Max, dimana kalian juga bisa menonton video gue sebelumnya. Gue membahas soal GMV Max, apa yang terjadi kalau misalnya kalian ketergantungan dengan GMV Max yang dimana iklan kalian dikontrol oleh sistem. Gue sih belum tahu lebih jelasnya akan seperti apa, apakah kita tidak akan bisa mengatur iklan kita sendiri. Kalau memang kita tidak bisa mengatur iklan kita sendiri, berarti ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Walaupun gue yakin banyak seller merasa, bagus dong, kan nggak ribet untuk iklan. Prioritas lokal produk or push for cheaper import goods. Memanfaatkan atau dimanfaatkan. Inilah kalimat yang bisa gue sampaikan. Kalimat yang simple tapi penuh makna untuk kalian yang memahaminya. Jika ads akan dibuat otomatis dan dibuat sesimpel mungkin agar seller tidak perlu pusing, maka disitulah ada yang dipertanyakan. Apakah TikTok ingin mengatur anggaran iklan kita? Apakah mereka mau kita top up terus tapi nggak usah tahu apa yang terjadi? Apakah dengan GMV yang maksimal, seller tetap akan mendapatkan profit? Padahal setiap seller punya profit yang berbeda-beda dan margin juga yang berbeda-beda. Yang jadi pertanyaan gua adalah, apakah kalian sebagai seller rela untuk iklannya dipegang oleh sistem? Lebih baik dipegang sama orang lain dibandingkan sama sistem. Karena kalau sistem yang atur, otomatis yang naik adalah yang termurah, yang paling laris, atau memasang budget yang paling tinggi. GMV Max TikTok yang bisa mengiklankan video affiliate juga akan berdampak ke margin seller. Karena affiliate juga tidak mau memberikan videonya secara cuma-cuma, mereka ingin komisi yang lebih. Apakah tandanya kalian akan mengeluarkan biaya lebih besar lagi? Itulah yang harus kalian pikirkan, bukan hanya sekedar cari gampangnya. Kalau kita menyelam lebih dalam, kita bisa mengetahui bahwa mereka yang mengejar keuntungan lebih besar atau seller yang mendapatkan keuntungan lebih besar. Tentu saja sebagai penyedia platform, mereka akan lebih mementingkan profit company daripada kalian para seller. Namun hal ini dibungkus sangat rapi sampai kalian tidak sadar. Atau mungkin dark zone-nya adalah bisa dibilang jangan sampai bukan produk lokal atau UMKM yang dinaikin, melainkan produk impor yang seakan-akan dia mempunyai toko di Indonesia dan berkedok sebagai toko lokal. Produk luar yang naik dikarenakan harga lebih bersaing, seller-seller yang memiliki harga murah tentu saja pemain besar atau importir berkedok toko lokal. Mungkin itu negative thinking yang bisa kita pikirkan agar kita bisa berjaga-jaga dan punya backup plan. Terkesan sangat menyudutkan, tapi ini adalah fakta pahit dan harus kalian tahu. Kenapa gue sampaikan? Supaya kalian punya backup plan dan tahu apa yang harus kalian lakukan, dan kalian juga tahu kalian harus melangkah kemana. Walaupun tidak terjadi, at least kita harus berjaga-jaga. Atau mungkin dengan video ini, kalian jadi lebih concern dan aware terhadap problem yang akan terjadi kepada marketplace Indonesia. Jadilah seller yang bijak, dan kembali lagi, gue ingatkan, dimanfaatkan atau memanfaatkan. Thank you so much yang sudah menonton video ini sampai detik ini, sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan silahkan nonton video-video gue yang lain karena gue banyak banget ngebahas soal e-commerce, jualan online, dan kondisi marketplace saat ini kayak gimana. Atau mungkin kalian tertarik untuk ngebahas soal GMV Max. Kalau kalian adalah seller, silahkan nonton videonya dan itu gratis. Cuma tinggalkan like aja. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah sini. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen tokonya gue pegang, tokonya gue handle, gue urus iklannya 100% atau marketing campaign-nya, dan tokonya pengen gue bedah baik secara online, offline, gue datang ke kota kalian, negara kalian, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Biarkan gue yang pusing soal iklan kalian, ngurusin operasional kalian, dibandingkan kalian harus pusingin sendiri. Karena seller udah pusing sama biaya operasional, produk baru, market, campaign, SDM, dan sebagainya. Biarkan gue yang mengurus toko kalian. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out, goodbye, Tokopedia.